Untuk keseluruhannya ini di halaman 262 sebaiknya itu kita melakukan tahapan ini kalau ingin drama yang kita tampilkan itu totalitas ya, secara all out hasilnya sempurna dan baik. Yang pertama itu melakukan pembedahan ya terhadap isi naskah ya, agar semua tokoh ataupun calon-calon pemain itu memahami isi naskah yang akan dimainkan. Jangan sampai kita memerankan sebuah tokoh tapi kita tidak paham alur dari sebuah ceritanya. Tentunya nanti ya akan terjadi kekacauan di tengah-tengah pementasan drama. Nah yang kedua, baca dulu naskahnya secara keseluruhan. Jadi nggak boleh kalau kita dikasih teman kita naskah, nah kamu berperan sebagai Tony ya, tolong dihafalkan apa aja yang harus diucapkan nanti oleh si Tony. Nah kita tidak boleh membaca hanya Tony saja, tokoh Tony aja nggak boleh. Kita harus baca dulu keseluruhannya agar kita dapat paham, oh Tony ini perannya seperti apa sih, dia bagiannya di mana pada segmen A, segmen B dan segmen C. Kita harus membaca semuanya. Yang ketiga, melakukan pemilihan peran. Nah ingat, kalau kita merasa tidak mampu mendapatkan peran yang antagonis, mungkin kita tidak mampu dari segi ekspresi kita atau gerakan atau nada suara kita yang tidak memadai ya, maka kita pilihlah peran yang kira-kira itu untuk tahap awal sesuai dengan karakter kita dulu. Kalau udah profesional, walaupun dia orangnya baik, dia bisa aja berperan antagonis jadi jahat, itu udah profesional. Tapi kalau untuk pemula, sesuaikan dengan feel kita, perasaan kita ya, karakter kita sesuaikan. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai ya kemampuan kita berakting itu secara maksimal ya. Jadi tidak ada setengah-setengah gitu, jadi totalitas. Nah selanjutnya langkah yang keempat, mendalami peran yang akan dimainkan ya. Pendalaman peran ini mengadakan pengamatan di lapangan. Misalnya ketika mendapat peran sebagai seorang tukang jamu, maka lakukanlah pengamatan tersebut ya terhadap kebiasaan para tukang jamu ya. Berarti kita misalnya dapat peran sebagai tukang jamu, kita lihat tukang jamu itu gimana sih ya, logat bahasanya juga harus kita perhatikan ya, mbak gimana ya, agak medok-medok dikit. Nah itu harus kita perhatikan semua. Contoh kalau kita menjadi guru, peran kita dapat guru fisika, perannya gimana, tampil rapi, rambut maskulin ya, klimis ya, pakai kacamata mungkin ya, kita harus ikuti, pinter. Nah bagaimana kalau peran kita mendapatkan sebagai tukang bangunan, kita harus ikuti gaya dia, cara berpakaian, semuanya harus kita amati dulu ya. Terus yang kelima, mengatur teknis pentas. Nah ini teknis pentas ini maksudnya nanti sutradara akan mengarahkan kita. Kamu masuknya dari sudut sini ya, kamu keluar pada saat di sini. Kamu nanti ketika dialog ini berdiri di sudut kanan. Ketika sudah selesai nanti pindah ke sudut kiri. Nah, ada pengaturan-pengaturannya itu sangat penting supaya tidak terjadi nanti miskomunikasi. Jadi udah terjadi dialog terus posisinya berantakan ya, nggak dapat. Jadi itu perlu dilakukan. Menjalani latihan secara lengkap itu penting ya. Terus gladi resik itu sangat penting ya. Gladi resik sebelum pementasan hari hanya itu penting dilakukan supaya apa? Misalnya ada yang masih kurang dapat dikoreksi ya. Misalnya sudah bagus ya, syukur bagus, berarti ya perlu ditingkatkan lagi. Ya, selanjutnya ada pementasan yang ke-8 pementasan. Nah, jadi pementasan ini juga disesuaikan dengan ini kostum. Ya, dekorasinya juga harus ada. Jangan nanti panggungnya latar belakangnya putih, udah putih jelas aja. Ceritanya tentang tentang apa ya? Tentang drama pertama kali masuk universitas ya. Tentang sebuah cerita di universitas baruku. Latar belakangnya putih aja nggak cocok. Terus kostum kita juga nggak disesuaikan, nggak sesuai kostum kita ya. Jadi kostum ini juga mendukung sekali, kostum ya, latar dekorasi, terus make up, pencahayaan, lampu, sound. Nah itu hal-hal yang sangat-sangat penting yang harus diperhatikan dalam mendemonstrasikan drama ya. Itu saja untuk saat ini.